Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya Elaine Putri Zega dengan NIM 011. Saya Bebe Hornisa dengan NIM 044. Dan saya Clarissa Sora Alfonso Manua dengan NIM 084. Nah, di podcast ini kita akan membahas santai tentang suatu materi yang penting banget nih dalam hukum dan HAM, yaitu ICCPR. Apa sih ICCPR itu? Nah, ICCPR mungkin masih asing dalam telinga kalian. ICCPR itu singkatan dari International Covenant on Civil and Politic Rights atau Kovenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Nah, walaupun namanya terdengar berat dan formal banget, sebenarnya isi ICCPR ini dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari loh. Iya, contohnya kayak hak hidup, hak kebebasan beragama, hak kebebasan berpendapat, hak untuk mendapat perlakuan adil di depan umum, sampai hak untuk ikut dalam pemerintahan nih. Tuh. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari banyak hal yang kita rasakan sekarang itu berkaitan dengan perlindungan HAM internasional loh. Betul, dan di podcast kali ini kita bakal bahas mulai dari pengertian ICCPR, kewajiban negara, hak-hak yang dilindungi, sampai contoh penerapan di dunia internasional. Nah, ayo kita bahas hak pengertian sipil dan politik. Oh, menarik tuh. Iya, betul dong. ICCPR itu merupakan salah satu instrumen HAM internasional yang dibuat oleh PBB untuk melindungi hak sipil dan politik hak sipil dan politik manusia. Kalau hak sipil itu biasanya berkaitan dengan kebebasan individu, misalnya hak hidup, hak kebebasan dari penyiksaan, dan hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Sedangkan hak politik berkaitan dengan partisipasi seseorang dalam kehidupan negara. Contohnya hak memilih saat pemilu, hak menyampaikan pendapat, dan hak ikut dalam pemerintahan. Menurut kalian, kenapa sih ICCPR itu penting banget dalam perlindungan HAM? Kalau menurut aku sih, ICCPR itu menjadi batasan supaya negara nggak bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat loh. Oh gitu ya, ada Iya, batasannya betul. berarti. Iya, jadi masyarakat punya perlindungan dan tetap punya kebebasan dasar sebagai manusia. Kalau dipikir-pikir sih sekarang hak yang kita anggap biasa aja itu ternyata dilindungi secara internasional ya. Betul banget. Karena kebebasan ngomong atau menyampaikan pendapat itu bukan sekedar bebas ngomong, tetapi juga diakui sebagai hak manusia. Wah. Nah, dalam ICCPR, negara punya 3 kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Apa sih arti-arti dari ketiga ini? Kalau menghormati artinya negara nggak boleh tuh melanggar hak warga negara. Misalnya menangkap seseorang tanpa alasan hukum yang jelas. Betul. Jadi kalau kalian ditangkap tanpa alasan hukum jelas, laporkan aja. Kalau melindungi berarti negara harus mencegah adanya pelanggaran HAM dari pihak lain. Betul tuh. Nah, sedangkan memenuhi berarti negara harus membuat aturan dan kebijakan supaya HAM benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Jadi negara tuh nggak cukup ya cuma bilang melindungi HAM aja. Betul. Atau mendukung HAM aja Betul. gitu. Iya, harus ada tindakannya. Nah, menurut aku bagian ini penting banget karena seringkali orang berpikir negara cukup tidak melanggar HAM saja. Padahal itu negara itu juga harus aktif gitu dalam menjaga masyarakatnya. Betul. Nah, contohnya itu membuat perlindungan hukum, menyediakan akses keadilan, dan melindungi kebebasan berpendapat masyarakat. Nah, menurut aku bagian ini menarik sih karena negara ternyata nggak cukup cuma bilang kami mendukung HAM. Gitu. Gimana kalau sekarang kita bahas struktur dan sistematika dari ICCPR? Yuk. Oh enggak. Boleh? Ini Yuk, tuh kita bahas. menarik sih karena ICCPR itu punya susunan yang jelas dan tersistematis. Di bagian awal dijelaskan prinsip umum dan tujuan dari ICCPR. Lalu setelah itu dibahas hak-hak sipil dan politik yang dilindungi. Dan ada juga tuh mekanisme pengawasan internasional supaya ajuan tersebut tuh benar-benar dijalankan. Betul. Jadi ICCPR itu bukan hanya teori atau tulisan di atas kertas loh.
Betul, tapi ada sistem pengawasannya juga. Keren ya, keren Betul, banget. betul. Nah, salah satu bagian penting dalam ICCPR adalah hak penentuan nasib atau self-determination. Apa sih arti self-determination? Nah, setiap bangsa punya hak menentukan sistem politik, ekonomi, sosial, dan budayanya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Oh, biasanya ini tuh berkaitan dengan kemerdekaan dan kedaulatan negara ya. Betul. Iya. Menurut kalian, kenapa sih hak ini penting? Nah, menurut aku karena setiap bangsa pasti ingin menentukan masa depannya sendiri sesuai kehendak rakyatnya. Iya, kalau hak ini nggak ada, mungkin banyak tuh bangsa yang sulit menentukan Betul. terarah nasib atau negaranya itu. Betul. Dan bisa saja ada campur tangan pihak luar yang terlalu besar terhadap suatu negara. Takut ya. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip ICCPR. Adapun beberapa prinsip umum, salah satunya prinsip non-diskriminasi. Apa sih prinsip dari non-diskriminasi? Nah, artinya semua orang itu harus diperlakukan sama di depan hukum, nggak memandang ras, agama, Betul. suku, jenis kelamin Jadi nggak tidak boleh boleh ya. Selain itu juga ada prinsip persamaan di depan hukum loh. Nah, dan ada juga prinsip bahwa kebebasan seseorang. Satu, dua, tiga. Dan ada juga prinsip bahwa kebebasan seseorang nggak boleh merugikan hak orang lain. Jadi walaupun bebas berpendapat, tapi kita juga harus bertanggung jawab ya. Menurut aku prinsip non-diskriminasi itu penting, apalagi sekarang masih banyak kasus diskriminasi di masyarakat. Nah, benar. Padahal semua orang punya hak yang sama di depan hukum, gak sih? Betul sih, emang nggak ada perbedaan Iya. ya. Jadi stop ya mendiskriminasi. Nah, yuk bahas katalog hak substantif. Mau? Iya. Boleh Mami? Nah, bagian ini merupakan inti dari ICCPR nih, karena ini membahas hak-hak yang dilindungi. Betul. Nah, ada hak pertama, yaitu hak hidup, merupakan hak paling mendasar bagi manusia. Betul. Kemudian juga ada hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Nah, ada juga hak kebebasan pribadi, jadi seorang tuh nggak boleh ditangkap secara sewenang-wenang. Betul. ICCPR juga mengatur hak mendapatkan peradilan yang adil dan terbuka. Selain itu, ada kebebasan berpikir, kebebasan beragama, dan kebebasan berpendapat. Contohnya, seorang itu bebas menjalankan ibadahnya atau agamanya sendiri sesuai dengan kepercayaannya nih, nggak Betul. boleh ada intervensi dari yang lainnya. Dan bebas menyampaikan pendapat selama dilakukan secara bertanggung jawab. Tuh. Nah, di sini aku mau nanya deh. Nah, Mau apa nanya tuh? ke mana ya? Kemana ya teman-teman? Ke Ika deh. Ke Ika aja. Udah boleh. Nah, menurut kamu kenapa kebebasan berpendapat penting di negara demokrasi? Menurut aku nih, karena masyarakat itu jadi bisa menyampaikan kritik dan aspirasinya kepada pemerintah. Oh, gitu. Selain itu juga masyarakat juga bisa mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, kebebasan berpendapat juga nggak boleh digunakan untuk menyebarkan kebencian dan hoax. Itu nggak boleh ya. Iya betul, jadi tetap ada batasan dan harus bertanggung jawab. Gitu. Nah, ICCPR juga melindungi hak berkumpul dan berserikat loh. Misalnya membentuk organisasi, komunitas, dan melakukan demonstrasi damai. Udah pada ikut demo belum? Belum sih. Belum. Sudah. Karena ada ya. Kalian tahu nggak, untuk mengawasi pelaksanaan ICCPR ini dibentuk loh Komite Hak Asasi Manusia atau Human Rights Committee. Udah tahu nggak Tugasnya? tugasnya apa? Apa tuh? Tugasnya itu memantau apakah negara-negara peserta sudah menjalankan kewajibannya. Nah, setiap negara peserta wajib memberikan laporan mengenai kondisi HAM di negaranya. Dan lalu kemudian komite ini akan memberikan penilaian dan juga rekomendasi. Menurut aku menarik sih, karena berarti ada pengawasan internasional juga. Iya, jadi negara nggak bisa sembarangan mengabaikan pelanggaran HAM. Itu tidak boleh ya. Boleh ya. Boleh. Nah, selain ICCPR utama, ada juga yang namanya optional protokol atau protokol tambahan. Apa sih protokol tambahan? Nah, protokol pertama itu memungkinkan individu ini untuk mengajukan pengaduan HAM ke Komite HAM Internasional. Gitu. Sedangkan protokol yang kedua itu berkaitan dengan penghapusan hukuman mati untuk melindungi hidupnya manusia. Oh gitu ya. Nah, Iya. aku sekarang mau nanya deh ke mana lagi ya? Ke Ika deh. Aku lagi. Iya. Ya udah, boleh. Menurut kamu kenapa protokol tambahan itu penting sih? Karena perlindungan HAM itu jadi lebih luas, bahkan sampai tingkat internasional loh. Jadi jangkauannya itu lebih banyak gitu. Keren banget nggak sih? Keren. Keren.
Apalagi pelindungan HAM di negara sendiri belum berjalan maksimal itu. Iya, jadi langsung ke internasional tuh. Mantap. Nah, apa sih contoh penerapannya? Nah, contoh penerapan ICCPR itu bisa dilihat dari kasus Somalia tahun 2024. Oh gitu, dalam kasus tersebut Komite HAM menyoroti masalah konflik bersenjata nggak sih? Iya Ada dong. konflik bersenjata, diskriminasi, perlindungan warga sipil, dan kebebasan berekspresi di Somalia. Betul banget tuh. Jadi kemudian Komite HAM ini memberikan rekomendasi nih agar Somalia itu memperbaiki perlindungan HAM dan juga sistem hukumnya. Gitu loh. Hal ini menunjukkan bahwa ICCPR benar-benar diterapkan dalam pengawasan internasional. Oh, jadi ICCPR bukan cuma teori ya, tapi benar-benar dipakai dalam praktik internasional. Betul Betul sekali. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa memahami nih bahwa ICCPR itu punya peran yang penting dalam melindungi hak sipil dan politik manusia. Hak-hak tersebut mencakup hak hidup, hak kebebasan beragama, hak kebebasan berpendapat, hak mendapatkan keadilan, sampai hak ikut dengan pemerintahan. Dan negara juga punya tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM masyarakat. Nah, semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman untuk lebih mengenal apa sih itu ICCPR, apa kegunaannya, dan contoh penerapannya. Karena hak-hak yang kita rasakan sekarang juga punya pelindungan hukum di internasional. Nah, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye. La Habana.